Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Cintia. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari BHD atau bantuan hidup dasar. Untuk kelompok 4 tersendiri beranggotakan dari Azmi Muhammad Reza, Anggi Nur Fitriani, Elsa Pratiwi Sawadah, Lala Komala Dewi, ada Melin Cintia, dan juga Rinrin Yuliasari. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja ke pematerian yang pertama, yaitu prosedur BHD pada orang dewasa. BHD itu sendiri apa sih? Jadi BHD ini adalah aspek dasar tindakan penyelamatan sehubungan dengan henti jantung. Henti jantung itu apa? Henti jantung adalah penghentian tiba-tiba dari fungsi organ, yaitu aktivitas pompa jantung yang menyebabkan penghentian dari sirkulasi. Nah, penyebabnya itu apa sih? Jadi beberapa faktor ya penyebabnya. Yang pertama karena penyakit kardiovaskuler, kemudian karena adanya shock, kemudian ada kekurangan dari oksigen, kemudian kelebihan dari asam basa elektrolit, dan juga kecelakaan. Nah, itu beberapa faktor dari penyebab henti jantung. Nah, untuk selanjutnya ada penata laksanaan dari henti jantung ini. Menurut AHA, penata laksanaan yang tepat adalah menggunakan CPR atau RJP. Prosedur dari CPR ini yang dilakukan menurut AHA adalah menggunakan rumusan CAB atau chest compression, airway, dan juga breathing. Nah, tetapi ini tidak digunakan kepada neonatus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan keberhasilan dari resusitasi ini membutuhkan sebuah integrasi dan juga koordinasi dari kegiatan chain of survival. Apa itu? Yaitu terdiri dari 5. Yang pertama adalah pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat. Yang kedua adalah CPR berkualitas tinggi dan juga cepat. Kemudian yang ketiga adalah defibrilasi yang cepat juga. Kemudian yang keempat adalah layanan medis dasar dan juga lanjutan. Yang kelima, bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Untuk yang selanjutnya adalah prosedur BHD pada orang dewasa. Ketika kita melihat pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengecek respon awal terhadap keadaan darurat. Yang pertama, periksa potensi bahaya pada diri kita sendiri sebelum kita melakukan pertolongan kepada pasien. Nah, kita menerapkan 3A, yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan juga amankan pasien. Yang kedua adalah melakukan panggilan darurat kepada 119. Ketika kita sudah melakukan keduanya, yaitu melakukan aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien, maka kita harus melakukan pertolongan, yaitu dengan cara mengecek respon pasien. Cara mengecek respon pasien ini adalah dengan menepuk-nepuk bagian bahu dan sambil kita bertanya kepada pasien. Contohnya, Pak, seperti itu. Setelah kita mengecek respon, kita langsung melakukan pemeriksaan denyut nadi, yaitu denyut nadi karotis. Dalam pemeriksaan denyut nadi tidak boleh lebih dari 10 detik. Ketika terjadi atau dirasakan pulsasi, maka lakukan kompresi. Sambil kita melakukan pemeriksaan nadi, kita juga melakukan pemeriksaan nafasnya apakah normal atau tidak. Nah, selanjutnya ketika kita menemukan pasien dengan keadaan pernapasannya normal dan adanya denyut, maka digolongkan kepada pasien yang aman dan tinggal menunggu dari datangnya tenaga medis. Ketika ada pasien dengan tidak adanya nafas atau bahkan abnormalnya pernapasan ya, tetapi masih ada denyut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan bantuan pernapasan. Biasanya dilakukan 4 atau 5-6 detik untuk bantuan pernapasan, dan biasanya pada 2 menit sekali dilakukan cek nadi. Dalam 1 menit biasanya dilakukan 10-12 kali bantuan pernapasan. Nah, ketika pasiennya tidak ada nafas, kemudian tidak adanya denyut, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengaktifkan dari sistem respon emergensi. Nah, di sini kita
melakukan atau memerintah seseorang untuk mengaktifkan sistem emergensi dan juga mengambil atau mempersiapkan AED. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan AED, maka lakukan segera AED, yaitu AED itu adalah kejut dengan listrik. Nah, ketika adanya denyut atau adanya kejut, adanya ritme, maka lakukan CPR continue selama 2 menit sampai dengan tenaga medis datang. Dan juga ketika tidak adanya ritme dan juga tidak adanya kejut, maka lakukan juga CPR secara kontinu. Nah, ketika pasiennya bernafas normal dan adanya pergerakan, maka apa yang harus kita lakukan yaitu mempertahankan posisi awal atau kita bisa melakukan posisi recovery, yaitu sampai bantuan datang. Nah, kita juga sambil mengecek tanda-tanda vital sampai tenaga bantuan datang untuk melakukan pertolongan lebih lanjut. Mungkin sekian untuk pemaparan dari prosedur dari BHD pada orang dewasa. Selanjutnya dilanjutkan kepada BHD yang lain.